Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat sebuah tutorial, yaitu membuat aplikasi microcontroller menggunakan RTOS atau Real Time Operating System. Nah, di blog saya di karyadoc.com sudah dijelaskan apa itu RTOS dan apa manfaat atau kelebihan kalau kita menggunakan program RTOS. Nah, seperti dijelaskan di web, pada dasarnya sebuah operating system atau OS itu ada dua macam ya. Yang pertama adalah GPOS, General Purpose Operating System, dan RTOS, Real Time Operating System. Nah, di GPOS biasanya dia digunakan untuk komputer seperti Windows, Linux, macOS, dan juga di smartphone, Android, iOS, dan lain-lain. Sedangkan untuk RTOS, dia digunakan untuk peralatan-peralatan yang membutuhkan respon secara real time. Nah, di video kali ini kita akan membuat sebuah project mengedipkan LED atau LED blink dengan RTOS. Kita seperti biasa kita menggunakan STM32 Cube IDE. Nah, kita akan menggunakan board F407 Discovery. Nah, ini menggunakan STM32 F407 VG ya, dia 100 pin. Kita namakan projectnya LED blink RTOS. Nah, ini kita menggunakan board ini F407 Discovery. Yang di board ini ada 4 buah LED ya. Nanti kita akan mengontrol ke 4 buah LED tersebut dengan menggunakan RTOS. Jadi kita akan membuat si LED ini akan ngeblink secara multitasking atau bersamaan. Oke, ini udah tampil pinout konfigurasinya. Pertama kita setting untuk LED-nya di body di Discovery F407. Si LED itu terhubung ke PD12 sampai dengan PD15. Kita set GPIO-nya sebagai output. Kita akan beri nama keempat buah LED tersebut dengan LED 1 sampai LED 4. Nah, kemudian si Discovery F407 juga dia menggunakan kristal 8 mega. Kita set HSC-nya di kristal. Kemudian kita set clock-nya menggunakan kristal 8 mega, dan sistem clock-nya kita set di maksimal ya 168 MHz. Nah, untuk menggunakan RTOS kita ke middleware. Ini kita aktifkan free RTOS. Seperti dijelaskan di web bahwa si STM32 Cube MX ini dia menggunakan CMSIS RTOS dan sudah mendukung yang versi 1 dan versi 2. Versi 1 ini hanya untuk ARM Cortex M ya. Sedangkan untuk versi 2 dia semua ARM Cortex M dan ada juga ARM Cortex A7, A9. Nah, di sini kita menggunakan yang versi 1. Nah, ini ada settingan. Untuk sementara kita
pakai secara default dulu. Oke, kita create projectnya. Nah, di sini ada warning ketika digunakan RTOS ini direkomendasikan untuk menggunakan whole timer ya, tidak dengan sistem tick timer tapi menggunakan timer yang lain. Kenapa? Karena di RTOS ini sistem tick timernya ini dipakai oleh kernel RTOS untuk mematikan tick interrupt. Oleh karena itu, supaya tidak konflik dengan whole driver, maka whole driver disarankan untuk menggunakan timer lain untuk pewaktuannya. Oke, untuk sementara kita klik no dulu, terus kita setting di sistemnya. Ini time base hostnya kita pilih timer yang lain, misalkan timer 6. Oke, kita save lagi. Nah, ini projectnya sudah jadi. Nah, di project ini ketika menggunakan RTOS, si CubeMX akan membuat sebuah file namanya ini freertos.c ya. Nah, di sini sudah ada fungsi-fungsi, yaitu yang pertama untuk menginit RTOS-nya sendiri. Pada dasarnya dia untuk membuat task ya, atau fungsi. Nah, sedangkan untuk RTOS-nya sendiri ini ditempatkan atau disimpan di folder middleware. Jadi ini ada source code untuk RTOS-nya, ada beberapa file. Nanti kita akan telah lebih lanjut. Nah, di RTOS sebelum kita menjalankan RTOS, kita harus membuat task itu sendiri. Nah, task di program microcontroller itu adalah sama dengan fungsi ya. Jadi kita harus membuat fungsi-fungsi yang nanti akan dijalankan oleh RTOS. Nah, di sini kita sudah membuat atau mengaktifkan GPIO sebagai LED ya, 4 buah LED. Nah, jadi kita akan membuat 4 buah task atau 4 buah fungsi yang masing-masing akan mengontrol LED tersebut. Nah, pertama kita harus membuat sebuah variabel dengan tipe data ini ya, OS_read_id, yang ini nanti akan digunakan oleh kernel RTOS. Kita namakan misalkan LED 1 task handle sampai LED 4 task handle ya. Ini LED 1 task handle sampai LED 4 task handle. Nah, selain itu kita juga harus mendefinisikan fungsi-fungsi yang nanti akan dijalankan atau akan dipanggil oleh kernel RTOS. Kita namakan misalnya task 1 LED 1 task. Ini parameter fungsinya kita samakan. Ada argumen, nanti mungkin di video selanjutnya kita akan bahas apa itu argumen. Untuk sementara kita samakan dulu dengan start default task ya. Ini ada LED 1 task, LED 2 task, LED 3 task, dan LED 4 task. Ini kita tulis fungsinya.
Nah, selanjutnya kita harus membuat atau memanggil fungsi untuk membuat sebuah task. Nah, sini si CMS IS RTOS dia sudah menyediakan fungsi namanya ini OS thread create, sedangkan OS thread dev ini untuk definisi ke task yang akan dibikin. Yang pertama ini nama tasknya ini adalah default task yang dibuat oleh CubeMX, terus kemudian pointer atau fungsi dari task tersebut yang nanti akan dijalankan. Kemudian ini prioritas, ini pakai normal, priority normal ya. Dan yang tak kalah penting adalah ini memory stack untuk task tersebut. Kita akan coba atau buat fungsinya. Nah, ini kita namakan misalkan LED 1 task ya. Sedangkan fungsinya ini LED 1 task. Nah, ini nama task dan nama fungsi dari task tersebut tidak boleh sama ya. Nanti kalau sama dia akan error. Nah, kemudian pada saat kita memanggil OS thread create, kita harus si return value-nya itu disimpan di handler task yang bersangkutan. Kalau di LED 1 berarti LED 1 task handle ya. Nah, untuk task yang lainnya kita tinggal copy. Ini task 2. Ini task 3. Dan task 4. Nah, dari sini semua task sudah di-create atau kita sudah menulis fungsi-fungsi untuk membuat atau meng-create task dari masing-masing LED. Nah, sekarang kita definisikan masing-masing fungsi dari task tersebut. Di sini kita hanya akan membuat blink keempat buah LED tersebut dengan interval yang berbeda-beda. Nah, ciri khusus dari program RTOS adalah setiap fungsi atau setiap task itu dia akan melakukan loop ya. Nah, seperti ini start default task yang di-create oleh CubeMX. Ini dia si programnya hanya ngeloop dengan memanggil fungsi OS delay. Jadi kalau di program normal atau di program biasa mungkin di sini di program ini atau for loop ini akan membuat hang atau program-program yang lain nanti tidak akan bisa dijalankan. Nah, tapi kalau di RTOS walaupun kita setiap task selalu menggunakan statement for ini tetap bisa atau fungsi lainnya tetap bisa dijalankan. Nah, kita ini untuk blink kita pakai fungsi GPIO toggle ya. Ini untuk LED 1 LED 1 misalkan kita pakai 100 milisecond, jadi dia akan ngeblink 100 milisecond. Ini LED 2 misalkan 500 milisecond. Ini LED 3 misalkan 1 detik. Dan LED 4 kita coba 50 milisecond. Kita compile.
Oke nih, sukses, tidak ada error. Sekarang kita debug ya. Nah, kita coba debug. Nah, kita coba masuk ke fungsi free ATOS init. Nah, kita akan lihat ada apa sih di fungsi OS create. Nah, ini ada fungsi OS create. Nah, ini adalah fungsi CMSIS RTOS ya. Nah, karena CMSIS RTOS cuma abstraction layer, jadi dia untuk kernel RTOS sendiri menggunakan FreeRTOS, sehingga di fungsi OS create ini dia akan menerjemahkan atau memanggil fungsi task create yang dimiliki oleh FreeRTOS. Dalam hal ini adalah ini ya, task create ya. Nah, kalau misalkan kernelnya menggunakan RTOS yang lain, misalkan microCOS, maka fungsi task create ini akan diganti oleh fungsi yang ada di microCOS. Nah, ini kelihatan ketika setelah kita sampai di OS kernel start, ini si program sudah tidak bisa didebug lagi ya, jadi dia langsung jalan. Karena memang kalau pakai RTOS debugger biasa itu tidak bisa, tetapi harus yang support untuk debug RTOS. Mungkin insya Allah di video berikutnya kita akan bahas bagaimana mendebug aplikasi yang menggunakan RTOS. Jadi ini programnya udah jalan, dan LED-nya sudah ngeblink sesuai dengan apa yang kita program. Ini kelihatan bahwa LED-nya ngeblink masing-masing ya, walaupun ya secara aktualnya sih tidak tetap ada penggantian atau switching ya dari masing-masing task atau masing-masing fungsi. Namun karena dia di switch-nya sangat cepat, jadi ini nggak kelihatan. Jadi seolah-olah si LED ini memang benar-benar ngeblinknya bareng. Nah, kalau kita lihat programnya, setelah fungsi OS kernel start ini dipanggil, ini program tidak akan nyampe ke while ini. Jadi langsung menjalankan fungsi masing-masing. Karena kan memang di program atau di setiap task juga dia ada while-nya ya, ada while-nya, cuma di sini pakai statement for ya. Jadi syaratnya adalah tidak boleh si fungsi atau si task itu tidak boleh return, tidak boleh return. Jadi harus ngeloop di sini. Nah, pada saat kita membuat aplikasi atau program project, ini si CubeMX secara default ya, dia membuat task yang namanya default task. Artinya kita juga bisa membuat create task yang lain melalui CubeMX. Nah, ini di sini kita lihat untuk membuat, kalau misalkan kita bikin project terus kita tahu task apa aja yang akan kita buat, nah kita bisa buat melalui CubeMX. Ini ada task and key ya. Oke, kita coba hapus dulu ini si tadi yang kita bikin. Ini kita hapus.
terus program-program apa fungsi-fungsinya kita hapus juga. Nah, kita save. Nah, kemudian kita create tasknya melalui QBMX. Nah, misalkan yang default task ini kita akan ganti menjadi task untuk LED 1. Kita tinggal double klik di sini. Nah, ini kita namakan LED 1 task ya. Ini task name-nya LED 1 task. Ini priority kita pakai dulu normal. Ada beberapa priority di sini. Ini stack size-nya 128 128 ini dalam bentuk Word ya. Artinya dia 128 kali 4 byte. Jadi ini sekitar 400 sekian byte ya. Nah, ini entry function-nya untuk LED 1 task kita buat LED 1 task. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ini antara nama task dengan entry function atau fungsi yang akan dipanggil itu tidak boleh sama. Kalau sama dia akan error. The different field cannot have the same name. Jadi tidak boleh sama ya. Nah, untuk menambah atau membuat task yang lain kita tinggal tekan tombol add ini. Nah, kita akan buat LED 2 task. Ini juga normal, ininya LED 2 task. Ini LED 3 task. Satu lagi LED 4 task. Oke, keempat task sudah kita buat, tinggal save. Nah, sekarang di file freeRTOS.c ini semua task yang tadi kita buat di QBMX sudah ada ya. Ini sudah secara otomatis dibuatkan untuk variabel LED 1 task handle sampai LED 4 task handle. Juga fungsi definisinya sudah dibuatkan. Kemudian di create OS-nya juga sudah dibuatkan untuk masing-masing task. Dan fungsi dari masing-masing task juga sudah dibuatkan. Cuma di sini hanya si fungsi ini hanya ada fungsi OS delay. Jadi untuk fungsi aplikasinya kita harus buat sendiri. Nah, untuk LED 1 task kita toggle LED 1 ya. Nah, mungkin ini kita tadi kan 100 milisecond, kita ganti 100 milisecond. Untuk LED 2 juga ini LED 2 ini 500 milisecond. LED 3 kita buat 1 detik ya. LED 4 ini 50 milisecond.
Kita compile. Oke, sekarang kita coba debug programnya. Kita langsung jalankan, dan program telah jalan sesuai dengan apa yang kita buat. Jadi untuk meng-create task itu bisa dilakukan di source code dengan program, atau bisa melakukan dengan di dalam CubeMX. Cuma kalau di CubeMX dia hanya akan meng-create fungsi-fungsi dengan fungsi OSDL saja, artinya fungsi sebenarnya dari sebuah task itu tetap harus kita ketik sendiri gitu. Nah, di dalam program ini kita selalu meng-create task. Kita pindahin dulu. Kita selalu meng-create task setelah atau sebelum kernel berjalan. Jadi sebelum kernel dimulai, kita sudah meng-create semua task ya. Nah, pertanyaannya, apakah ketika ATOS sudah jalan, apakah kita masih bisa meng-create task? Itu jawabannya adalah bisa. Nah, misalkan si task 2 ini kita akan create setelah kernel ATOS jalan. Yang pertama kita uncomment dulu nih si fungsi untuk membuat task 2. Kita coba debug dulu. Nah, sekarang terlihat LED 2 sekarang tidak blink ya, karena memang si fungsi atau task LED 2 ini tidak di-create. Nah, sekarang kita akan meng-create si task 2 ini setelah ATOS jalan. Tentu saja untuk meng-create-nya tersebut harus dilakukan oleh sebuah task yang dijalankan ketika ATOS jalan. Nah, di sini kita akan coba si task 1 ini, dia akan meng-create atau membuat task untuk LED 2. Nah, tentu saja si pembuatan task 2 ini tidak boleh ada di dalam pernyataan for ini ya, karena kalau misalkan dia diulang-ulang, itu akan membuat atau task 2 ini tidak akan tercreate, dia akan error. Jadi kita harus dilakukan sebelum for ini, karena pastinya kan setelah kernel start kan si program task 1 kan tetap akan dari sini kan, tidak langsung ke statement for ini. Jadi kita juga bisa menambahkan program-program lain, misalkan untuk inisialisasi itu sebelum pernyataan for. Nah, kita sekarang coba si LED atau task LED 1 meng-create LED task 2. Nah, sekarang udah jalan. Jadi sebuah task itu bisa di-create setelah atau sebelum RTOS jalan. Task juga bisa di-delete, tapi mungkin untuk delete task kita akan bahas di video berikutnya, insya Allah. Oke, mungkin itu tutorial untuk pembuatan project STM32 menggunakan FreeRTOS. Insya Allah untuk video berikutnya kita akan membahas fitur-fitur yang dimiliki oleh sebuah RTOS, misalkan Mutex, Semapur, dan lain-lain. Semoga video ini bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.